Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya latifal lutafa anta hasbi wa kafa. Ya latifal lutafa anta hasbi wa kafa. يا لطيف الطفى أنت حسبي وكفى يا لطيف الطفى أنت حسبي وكفى يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيث أغثنا أجمعين يا لطيف الطفى أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفى أنت حسبي وكفى يا ذا البأس الشديد يا حاسب الجليل يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا لطيف اللطفى أنت حسبي وكفى يا لطيف لطفا أنت حسبي وكفى يا رحمن يا كريم أكرمنا والمسلمين يا ولي يا ودود اكفنا شر الحسود يا لطيف لطفا أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفى أنت حسبي وكفى يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا لطيف اللطفى أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفى أنت حسبي اللهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa fi sanadin muttasili ila al-imam al-muallibi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bih wa bi barakati ulumih fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami'al Mu'awanah, sama-sama kita hormati orang tua kita Ustaz Haji Yusuf Marzuki, Ustaz Zaini Abdul Ghani, Ustaz Samsuddin, Ustaz Muhammad Nafi, Ustaz Hilmani, para asatidz semua hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita diberi nikmat sehat walafiat, panjang umur, bisa sama-sama duduk hadir di majelis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar wah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim dan suratul Fatihah, Imamil Fadil Syekh Muhammad Nabi Syabdul Siri Ibnu Ismah bi Ahli Samarkandi Rasulullah fuqaha hadzal masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa lahad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Jadi ada ayat Quran surat Ali Imran 110, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanahuna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Ya. Wa yuqal maknahu, dikatakan maknanya kuntum maktubina fi lauhil mahfuz khayra ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalian nih ya, kata Allah nih, kalian itu yang dimaksud kita nih umat Nabi Muhammad. Kalian ini adalah khairu ummatin, adalah sebaik-baik umat
Sekarang kita hitung dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, berapa umat yang ada tuh? Banyak. Dan yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad. Tuh, kita yang paling baik di antara semua. Kalah umat yang lain sama kita, umat Nabi Muhammad sallallahu. Karena memang udah ada begitu. Ya kuntum maktubina fil lauhil mahfuz. Kalian ini ya tercatat di dalam lauhul mahfuz itu sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia atau kepada manusia. Jadi ini nih kita udah umat yang paling top, udah paling topnya aja udah begini paling topnya. Ya kan, ini paling top udah. Ya, yakni akhrajakumullahu ta'ala li ajlin nas. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian, melahirkan kalian, menciptakan kalian ya buat apa? Buat menjadi pedoman semua manusia. Jadi kita ini istimewa umat Nabi Muhammad. Makanya kan luar biasa kita ini jadi umat Muhammad ini untung. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, yakni likai ta'muru bi ta'ati wa tanhau 'anil munkar. Jadi kalian ini diciptakan oleh Allah buat manusia sekalian. Tujuannya apa? Agar kalian ini mengajak untuk berbuat kebaikan, gitu. Yaitu agar kalian itu mengajak manusia untuk berbuat taat dan mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan munkar. Jadi begitu. Ketemu teman kita yang mau ngaji, lagi nongkrong depan rumah, ajak, bro, manggil bro aja manggilnya, bro, masjid juga bro ngaji, gitu, itu panggilan anak muda bro, gitu. Ya ajak, yang penting udah ngajak, masalah dia mau apa kagak itu urusan belakangan. Nah bisa jadi dia maunya 2 tahun lagi, kan ya. Tetap aja gue dulu pernah diajakin gue dulu nih sama Haji Dudung, baru sekarang gue mau noh. Bayangin pahalanya baru dapat 2 tahun kemudian. Yang penting ajakin aja udah. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama dia kagak enak. Wah enak kalau dia lewat nih. Dia mau masuk ke dalam rumah atau dia ikut berangkat ke masjid, kan begitu. Ya jangan kita paksa gitu. Kalau apalagi ntar pulang ngaji makan tuh. Kita bungkus, kasih dia pisang satu. Ini pisang ngaji tadi ini. Gitu. Ya oleh-olehnya bayangin lu nggak ikut ngaji aja gue kasih pisang, apalagi lu dateng ngaji kan begitu. Gitu. Gue ngantuk kalau ngaji, lu pojokan aja tidur, giliran makan gue bangunin, gitu aja udah. Yang penting ada dulu di sini gimana caranya, itu jangan dikata apa-apa. Itu ngajak berbuat kebaikan, itu ngajakin. Ya kan misalkan kita ini ada grup masjid, bikin ngingetin jangan lupa ntar malam giliran pengajian. Itu dapat pahala dia tuh orang yang pada datang ngaji. Tuh. Apalagi yang tukang bangunin subuh-subuh tuh. Pakai speaker, asal banguninnya yang bener. Banguninnya udah gentak. Assalamualaikum. Tetangga rumah sakit jantung mati bisa tuh begitu. Ya, itu jangan begitu, bangunin pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Oh bukan pakai speaker, siannya dekat musola, dekat masjid rumahnya. Allah, kan berasa banget. Coba dah ente dah, yang rumahnya dekat banget musola, masjid. 3:30 setel speaker pengajian, mau amar suruh ngaji. Kasetnya doang. Nyalain setel itu speakernya ditempelin ke radio. Bayangin gimana nggak nyaring tuh suara. Luar biasa. Yang samping masjid tuh ya rumahnya udah pada puyeng dengernya. Gue sih bukan kagak demen suara orang ngaji, bukan apa-apa. Ya gue lagi nggak enak badan nih denger speaker nyaring banget 3:30. Nah gue baru mau tidur gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi dosa ntar. Ya bangunin orang tuh jangan jam segitu lah, 15 menit. Kalau mau bangunin dulu setengah jam dah, ingetin. 1 jam, kalau enggak habis 1 jam udah berhenti. Jangan habis 1 jam naruh kaset, setel, ulang dia tidur. Datangnya pas koma tuh merbot. Ya Allah. Ya jangan. Ya. Ini orang kan kadang-kadang tetangga-tetangga kita ada yang lagi sakit,
Ada yang dia lagi pada sholat malam jam segitu kan. Suara kan kalau gini kan yang deket-deket nih berasa banget. Antep. Coba aja dah. Ya, hadirin rahimakumullah. Ya, jadi ngajakin orang itu dapat pahala tuh bangunin. Waktu di Masjid Al-Mu'awana menunjukkan jam 4 tepat. Ayo bangun, siap-siap sholat subuh berjamaah. Ya, itu begitu aja udah. Ya. Ntar kira-kira jam 4:30 tuh kan 15 menit lagi azan baru dah setel kaset. Kalau mau setel kaset. Ya kalau nggak setel kaset, ya setel kaset itu jangan dideketin tuh, mic dideketin sama salon. Nah kita ngobrol gini aja gak kedengeran. Ya jaraknya jauh dah, suaranya ayal-ayal aja. Hadirin, biar kata speaker nyaring banget samping masjid. Kalau emang dia gak demen ke masjid, dia gak bakal dateng. Ya bukan ini biar syiar, bukan begitu syiar. Ya nggak begitu hadirin. Entah jadi dosa kita. Tujuannya baik tapi hasilnya nggak baik. Caranya yang kurang baik. Itu. Orang sedekah duitnya boleh nyolong. Ya, tujuannya baik sedekah, tapi caranya dong. Itu yang harus dipikirin. Jadi begitu. Itu ngajakin orang sembahyang itu termasuk tuh. Ya. Umat yang mengajak untuk berbuat baik. Ini hadirin rahimakumullah. Lalu wa tanhauna 'anil munkar dan kalian itu mencegah dari orang-orang untuk tidak berbuat munkar, dari perbuatan-perbuatan munkar, yakni tamnauna ahlal ma'asi minal ma'siyah. Kalian mencegah, kalian melarang orang-orang yang suka berbuat maksiat agar mereka enggak berbuat maksiat. Cegah, bilangin, ingetin, begitu. Ya, ingetin tuh. Ya, anak-anak yang udah nongkrong malam-malam, tegorin, udah jam berapa nih? Ya udah jam 12, udah mau berganti hari, lu masih nongkrong aja. Lu anak mana lu? Gitu. Kalau ada RT perlu minta KTP-nya. Gue pengen tahu lu anak mana nongkrong di sini. Bukan apa-apa, kalau ada apa-apa yang kena kampung kita, yang kena blacklist itu di kampung kita. Dia orang mana-mana tahu, kadang-kadang kan begitu. Dari mana-mana. Disambatin, dikumpulin depan rumahnya. Nah tegorin tuh orang tuanya, paranin. Nih anak lu bilangin tuh, ya jangan sampai polisi yang datang ntar. Ya kan, anak-anak begitu. Kalau udah ngumpul kayak gitu urusannya ntar ada aja udah namanya anak-anak begitu. Ntar ada pakai narkoba, ada yang minum, ada yang bukan macam-macam. Ntar ada anak perempuan ada tuh malam-malam. Itu kan. Hadirin rahimakumullah. Makanya kita ini mesti perhatian, punya rasa untuk kebersamaan, ya jaga kampung kita dari hal-hal yang nggak kita inginin. Itu. Fal ma'ruf makana muwafiqan lil kitab wal aql. Yang namanya amal ma'ruf, amal baik itu adalah ketika dia serasi sesuai dengan Al-Quran dan juga sesuai dengan akal kita, nggak bertentangan. Wal munkar dan perbuatan-perbuatan yang rusak, yang jelek, maka mukhalifan lil kitab wal aql. Ketika perbuatan-perbuatan itu bertolak belakang atau bertentangan, tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis dan juga dengan nalar akal kita. Itu. Wa qala fi ayatin ukhra. Dan Allah berfirman juga di dalam ayat yang lain, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran ayat 104. Hendaklah, ini ada satu perintah dari Allah. Hendaklah ada di antara kalian satu umat, satu golongan yang selalu mengajak untuk berbuat baik. Itu. Ya, yad'una ilal khair. Ya, jadi selalu ngajakin berbuat baik, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan untuk berbuat kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah, melarang dari perbuatan-perbuatan munkar. Dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Jadi begitu tuh, Allah tuh menjadikan kita sebagai umat yang terbaik. Ya, tugasnya apaan? Untuk memerintahkan orang, mengajak orang
berbuat baik, mencegah mereka dari berbuat munkar. Karena itu caranya beda-beda. Ada Gus Miftah, ya. Gus Miftah tuh awal-awal ketika dia main di diskotik di mana sempat ramai tuh orang. Kok di diskotik ngaji dan lain sebagainya, baca sholawat dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, yang model-model kita, ya ada yang belum pernah masuk diskotik, dan ada orang-orang yang di diskotik tuh nggak pernah mau main ke taklim kayak begini. Mereka harus diajak berbuat baik. Dari mana caranya? Kita main ke sono. Tuh, ya begitu caranya. Mana mau yang model-model begitu biasa dugem, ya lampunya kedip-kedip. Makanya masjid kalau lampunya udah kedip-kedip ganti tadi kata diskotik. Udah mau putus, lampu kadang-kadang udah mau putus kedip-kedip tuh. Kata dia nggak ada apa di masjid, kata lampu kedip-kedip semua. Diskotik ya Sasabuddin ya, diskotik kedip-kedip lampunya ya muter-muter gitu. Itu kan pada dugem gitu. Nah, mereka ini nggak ada yang ngasih siraman rohani. Ya. Ustadz-ustadz yang pada ceramah di masjid-masjid galak-galak, berani gak dakwah di situ? Nggak berani di dakwah, diterempahkan orang bener semua, domel-omelin. Ya, suruh ceramah di tempat-tempat kayak begitu. Ya, tempat-tempat kasino, ya kan? Apalagi yang di tempat-tempat itu rumah bordir, wah. Itu berat tuh kalau ustadz datang ya gratis katanya gitu. Oh, justru tuh yang kayak begitu, itu dakwah tuh yang berat yang begitu. Kalau dakwah yang begini mah di masjid ya itu sih. Emang orang bener kita ajak bener. Orang bener diajak bener, cuma diingetin doang itu gampang, siapa juga bisa. Tuh orang-orang nggak bener biar jadi bener. Gimana caranya? Tuh hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang ustadz-ustadz kita mandang yang begitu-begitu dianggap ustadz apaan begitu pada. Nah lu bisa nggak ke sono? Nah kalau dakwah di masjid begini mah udah banyak dan gampang. Kayak gini nih kita. Ya gampang ngajakin orang bener semuanya kan udah. Ya, masa orang-orangan kan gitu. Ya orang-orang yang emang udah demen ngaji. Nah kalau yang begitu kan emang kadang sembahyang dia nggak tahu, Fatihah dia kagak hafal. Subuh aja katanya 4 rakaat, kata di subuh 4 rakaat ya katanya 4 rakaat. Gak tahu jam 7 katanya mulainya subuh. Lah orang kagak tahu agama. Nah di situ masuk. Itu emang masuk ke sana juga jangan pakai kain, pakai sorban. Dia bingung loh nih. Nyasar nih Ustadz katanya itu. Ya pakainya biasa. Ya pakai celana jeans ya ya. Rambut gondrong-gondrong dikit ya jauh ini begini gondrong. Gitu. Cuman kalau dakwah di situ emang luar biasa. Cara pendekatan kita sama orang-orang seperti itu gaya bagaimana caranya. Ya kan? Gitu. Beda ngadapin orang-orang begitu. Ya itu hadirin rahimakumullah. Kayak Oma Irama, ya Bang Haji itu kadang dia dakwahnya di mana? Musik ada tuh tukang nyawer jarang ngaji. Ya. Dia nggak boleh deket, ada orkes dikit. Sekarang orkes lagi jarang aja ya. Lu ada pamilis mana? Tuh lapangan situ dulu coe. Udah rame udah pamilis. Wah, pokoknya udah duit udah banyak aja tuh di nyawer. Gitu. Kalau ngaji nggak kelihatan. Nah di situ makanya masing-masing orang itu punya tempatnya di dakwah. Makanya dulu Om Rama sama Jainuddin Amjad bikin film. Nada dan tapi tetap aja ada ulama yang ngatain juga. Apaan katanya begini. Itulah kadang-kadang orang yang nggak paham yang namanya dakwah. Makanya kan ada di IAIN di UIN ada fakultas dakwah. Fakultas dakwah itu terpecah jadi beberapa fakultas lagi, jurusan-jurusan. Ada manajemen dakwah, ada komunikasi dakwah. Jadi dakwah itu bukan cuma begitu doang. Di masjid ngajarin orang. Itu melalui film bisa dakwah. Lihat, kita ini baca ini malas. Yang enak ngelihat nonton. Makanya perlu ada film. Biar kita visualisasinya lebih enak. Makanya Deddy Mizwar bikin film Lorong Waktu.
Jadi ada orang-orang tuh yang emang kagak mau capek baca gitu kan. Dia ngeliat begitu, oh begitu. Jadi dimasukkan lewat film. Itu kadang-kadang ada aja tuh yang pada bawel mulutnya. Wah, kiai apaan katanya? Main film, main ini. Ya Allah, udahlah masing-masing tempatnya. Ibarat orang main bola, jangan semua jadi penyerang. Nah semua jadi penyerang, gawangnya sama yang jaga kan gitu. Ya Allah, dia kadang-kadang kagak nyampe, nggak paham strategi dakwah, begitu jadinya. Merasa dia yang udah paling hebat, paling mendugu, paling denger nih dakwah gue gini di masjid. Ya di masjid mah dakwah paling enak, paling gampang. Nggak ada orang pulang dakwah di masjid habisnya dipukulin sama jamaahnya, nggak ada. Ya, itu nggak ada, aman udah. Ada pada cium tangan kan gitu kan. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi seperti itu ya, masing-masing tempatnya ngajak orang berbuat baik. Yang saya bilang tuh anak-anak pang dulu waktu zaman slang. Wah itu nggak lihat tuh tiap hari pada kumpul. Oh dari mana aja tuh slang mania. Jawi juga bekas slang mania Jawi dulu ya. Iya. Terada yang model anak pang, ya kan? Anak-anak pang tuh yang rambutnya pada diri, antingannya kayak orang Indian gede-gede banget. Muka ditato semua kan gitu. Ya kan ada tuh di gituan tuh, ada cewek yang mukanya udah tatoan bekas anak pang, akhirnya jadi bener kan, ikut sama ustadz. Saya itu saya lihat tuh ini. Ya sebenarnya dia pada nyesel, ya kan, salah pergaulan dia, mereka itu salah pergaulan. Bisa jadi dimulai dari mana? Broken home biasanya, orang tuanya pada berantem, pada bercerai, akhirnya nih anak nggak keurusan, nggak dapat kasih sayang dari orang tua, dia mau kemana? Akhirnya dari pelarian ketemu teman-teman begitu, kejeboloslah dia ke situ. Nah itu yang harus ditolongin. Kalau nolongin yang begini mah ya gampang nih, orang kagak ada masalahnya semuanya, cuman ngingetin doang. Itu yang kayak begitu nyelamatin orang yang berat. Makanya orang ustadz kiai jangan merasa udah paling hebat aja, ceramah kemana-mana, maulid di mana-mana. Itu tempat-tempat begitu inti bisa nggak datang tuh. Memperbaiki orang-orang yang udah terjerumus ke dalam lembah itu, ngangkat dia lagi keluar. Tuh mereka sebenarnya ya kayak WTS pada kan, itu ya banyak juga masalahnya. Ya kenapa dia jadi bisa seperti itu? Ya jauh ya. Lu ketawa aja jauh. Mengapa? Pengalaman kayaknya dia. Iya begitu, itu dakwah-dakwah yang berat tuh begitu. Pak Ustadz udah masuk kamar berdua, tuh bayangin bisa nggak tuh ente begitu? Ya, kita nanya, Pak Ustadz, short time apa long time nih? Iya itu, ya jauhi. Ya begitu. Gitu. Dia udah main buka baju gitu, ntar lu jangan buka baju dulu, lu duduk aja dah. Nggak, gue pengen nanya doang, gitu. Nggak mengapa jadi begini ceritanya, ya begitu. Ngomong dari hati ke hati. Ya kita jangan pakai sorban, jangan pakai peci. Pakaian anak gaul jadi kayak peci, kacamata hitam. Tapi kalau siang, kalau malam jangan, kita orang buta gitu. Gitu kan. Gitu. Nanya, ngajak, kenapa jadi begini, masalahnya apa dan lain sebagainya itu. Ya, untuk bisa nyelamatin orang, ngeluarin orang dari jurang yang seperti itu. Solusinya apa nanti kalau dia udah berhenti dari situ? Ya kita bisa bikin apaan, pelatihan kerja buat jadi apa dan lain sebagainya. Itu hadirin rahimakumullah. Ini yang dibilang amar ma'ruf yang tingkat berat. Ya, kalau yang model begini nih, ya jauhi besok puasa jangan lupa. Gampang udah, ya pasti puasa langsung. Ya itu. Lo nggak puasa Paul aja udah gitu. Jadi itu hadirin rahimah. Jadi kita ini menjadi umat terbaik karena seperti itu. Lihat nabi-nabi zaman dulu tantangannya. Ya kan? Apa ada yang dibunuh? Nabi Zakaria dibunuh di gergaji, bayangin. Tuh. Itu nabi-nabi zaman Bani Israel tuh yang matinya dibunuh banyak banget. Gitu. Makanya sahabat-sahabat aja Khulafaur Rasyidin itu yang meninggal dibunuh. Nah, hampir Umar juga begitu. Abu Bakar, Utsman, Ali, Muawiyah, itu semuanya matinya dibunuh semuanya. Jadi ya memang berat gitu kan menghadapi kondisi gitu. Makanya hadirin rahimakumullah, ya dakwah itu pertaruhannya memang nyawa. Gitu.
Tuh. Dengan harta dan Nabi Muhammad kan dulu dakwah begitu juga, ngajak orang berbuat baik. Ya. Memang harus tahu caranya, harus tahu selak-selaknya bagaimana biar nih orang kagak marah dan lain sebagainya. Nah ini hadirin rahimakumullah. Ya jadi ini Allah nyuruh tuh, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Wa hazihi lamul amri. Lam yang ada di wal takum ini lamnya lam amr, lam perintah. Yakni litakun minkum jama'atun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, hendaklah, ya, ini perintah nih. Hendaklah di antara kalian ini ada satu golongan yang mengajak memerintah untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan. Enggak semuanya, enggak. Ada beberapa golongan orang yang harus berani. Kan dari beberapa orang yang berani, yang tadinya takut untuk menyuarakan keberanian, akhirnya jadi berani. Gitu. Makanya kan kalau zaman perang dulu, kalau ada tokoh-tokoh yang menjadi pentolan pemberontak lawan Belanda, itu pasti dicari kemana aja. Kenapa? Ini orang gara-gara dia orang kampung jadi berani sama penjajah, jadi berani sama Belanda. Kalau dia kita tangkap, selesai udah. Begitu kan. Pangeran Diponegoro perlawanan. Ketika ditipu perjanjian akhirnya ditangkap. Selesai ditangkap Pangeran Diponegoro pasukannya gimana? Udah lemah. Gak punya pimpinan. Jadi memang harus ada tuh pentolan-pentolan yang kemudian nanti akan ngajak. Itu. Dan di masyarakat begitu juga harus ada yang berani. Kita punya tokoh masyarakat, ada RT, ada RW, ada LMK, ada FKDM. Banyak dah. Itu tugasnya untuk mengamankan lingkungan wilayah kita dari hal-hal yang tidak baik. Gitu. Ini hadirin. Waqad zammallahu ta'ala aqwaman bitarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan sungguh Allah itu sudah mengecam. Allah mengecam, Allah mengutuk atas kaum-kaum yang meninggalkan, nggak mau memerintahkan untuk berbuat kebaikan dan nggak mau mencegah dari perbuatan. Jadi nggak ada, cuek aja udah. Ada orang mau apa kayak masa bodoh ah. Ya bukan anak gue, biarin aja tuh ini. Begitu. Ya kan? Ini kayak begini. Kanu di dalam Al-Qur'an dikatakan kanu la yatanahawna anil munkarin an munkarin fa'aluhu, yakni la yanha ba'dukum ba'du an munkarin fa'al. Jadi mereka ini satu kaum itu, mereka itu nggak mau mencegah orang dari perbuatan mungkar ya atas apa-apa yang mereka lakukan. Ada orang pada berbuat munkar dan dia nggak mau tuh mencegah, ya, melarang dan lain sebagainya. Ini ya laisa labi sama kanu yaf'alun. Sungguh amat buruk kata Allah apa yang sudah mereka lakukan. Jadi ketika orang melihat kemunkaran dia diam aja. Ya, dia nggak mau ngelarang, dia diam aja. Itu labi sama kanu ya. Sangat buruk ya apa yang sudah mereka lakukan. Wa qala fi ayatin ukhra, dan juga Allah berfirman di dalam ayat yang lain, laula yanhahumur rabbaniyuna wal akhbaru, yakni hala yanhahum ulama'uhum wa fuqa'ahum wa qurra'uhum an qaulihimul isma wa aklihimus sud, yakni qaulal fahsi wa aklal haram. Jadi dikatakan Mengapa orang-orang alim yang ada di antara mereka dan juga para pendeta-pendeta yang ada di masa mereka zaman-zaman dulu tuh. Ini kan ayat bicara tentang zaman dulu. Ya mereka itu orang-orang yang paham, orang-orang yang ngerti, lalu para rahib-rahib. Itu kenapa mereka kok diem aja? Ya. La yanhahum, mereka enggak mencegah, mereka enggak ngelarang an qaulihimul isma wa aqlihimus su', dari ucapan-ucapan dusta yang dilakukan oleh penduduk kampung itu dan juga
mereka pada makan makanan yang haram gitu. Ya ini halayanhum. Kenapa mereka nggak mau melarang itu ulama-ulama mereka, fuqaha mereka, para qori mereka. Ya, ketika ada satu kampung, satu umat yang melakukan perbuatan dusta, lalu kemudian memakan barang-barang yang haram, yakni qaulal fahsy wa aklal haram. Ya, itu lebih sama kanu yasnaun, sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Jadi Allah itu mengecam orang-orang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang nggak berani menyuarakan itu, Allah mengecam itu. Ya, hadirin rahimakumullah. Tapi ingat, walaupun begitu, kita jangan merasa udah paling benar. Kita ngeliat orang-orang pada nggak benar, jangan lantas kemudian kita, lu nggak benar lu pada. Hadirin rahimakumullah, belum tentu juga. Artinya zaman ini kan perjalanan panjang, bisa jadi ntar kebalikan, yang kita omelin dia jadi benar, kita kagak benar. Ya, nggak tahu gitu. Jadi jangan menganggap ketika kita ngajak orang berbuat baik, bahwasanya kita ini udah jadi orang baik. Sama. Cuman kebetulan kita udah baik duluan gitu aja udah. Nih hadirin jamaah rahimakumullah. Ya lebih sama kanu yasnaun. Wa yanbaghi lil amiri bil ma'ruf ay ya'mura fi sirri in istata'a dzalik. Seyogyanya bagi orang yang mengajak untuk berbuat kebaikan, mencegah dari perbuatan munkar nih, ya. Mengajak orang untuk berbuat baik itu ngajaknya fisir in istata'. Ngajaknya diem-diem aja gitu. Negorin orang diam-diam baik. Makanya kalau ada orang salah nih jadi imam, jadi apaan, jangan diomelin di depan umum. Omelin, paranin ke rumahnya, ajak ngomong, diam gitu. Itu akan terhias dia orang itu. Tetap cakep namanya. Orang nggak tahu kalau dia ada salah begitu. Jangan dioperak kemana-mana. Habis sembahyang subuh, makan di warung kopi, makan nasi uduk. Lo tadi sembahyang subuh di masjid ya? Iya, imamnya tuh dia tuh salah tuh, imam tuh dia. Imam doang sih kagak ngaji gitu. Apaan tuh ini? Jangan dioprak di situ. Kalau emang dia salah, bilanginnya juga baik-baik. Gitu. Caranya begitu. Ya disuruh begitu tuh. Ya. Liyakuna ablagha minhu fil mau'izah wan nasihah. Kenapa kalau diam-diam? Karena kalau diam-diam itu agar lebih mengena buat dia di dalam kita memberikan contoh dan juga memberikan nasihat buat dia. Itu enak diajak ngomongnya gitu. Ajak lu mana lu? Ikut gue yuk kemana? Makan mana? No, nasi apa? Raden Bahari. Lu tahu Raden Bahari nggak? Yang sono dekat jalanan. Iya, udah makan belum lu? Belum, yuk makan yuk. Ajak makan. Gue nggak punya duit, gue yang bayarin. Gitu. Ajak naik motor jalan ngobrol dah. Gitu. Begitu. Udah dibayarin masa dia marah, kita ingetin. Suruh bayar sendiri. Ya begitu caranya. Dia mau marah juga kagak enak. Mau marah nih gue udah salahin. Mau marah, kalau marah dia kagak mau duit, suruh bayar sendiri gimana? Akhirnya mau nggak mau diterima dah. Jadi. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi memang begitu caranya, baik-baik pelan-pelan. Wa qala Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, man wa'aza akhahu fil 'aniyah faqad syanahu wa man wa'aza akhahu fi sir faqad zana. Ya. Itu memang hadirin rahimakumullah. Memang awalnya memang kita kalau nangetin orang itu memang yang enak itu diem dulu. Kalau emang udah diem pelan-pelan kagak bisa juga ya mau nggak mau udah ya kita oprak juga ada urusannya kan begitu. Ya. Tapi kadang-kadang bisa juga nih kalau kayak begini nih misalkan ada titipan Pak Ustadz di kampung kita ada yang begono begini. Iya. Tolong Ustadz centil dikit. Tapi di sini saya belum pernah ada pesanan begitu, belum pernah. Karena saya udah bisa tahu semuanya. Kan saya bilang saya separuh wali gitu. Ya kan anak begitu Ustadz. Jadi ketika bicara dikeluarkan babnya itu bab ini. Otomatis ya orang yang dituju itu dia akan berasa wah ini gue banget nih gitu. Gue banget nih.
Titipan apa nih Ustadz bisa tahu aja, Ustadznya setengah wali jadi tahu. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi nasihat buat semua orang, tetapi ada satu yang dituju. Makanya itulah dikatakan kenapa ulama-ulama perlu punya ilmu zahir dan ilmu batin. Ini ya. Yang orang ulama sekarang ini nggak punya ilmu zahir. Ilmu zahir banyak dah yang punya ada. Ilmu, tapi ilmu batin nih. Ya. Kita lihat jauh ini. Kita tahu masalahnya nih. Dia mau nyukur nggak punya duit, dia rambutnya masih panjang aja kan gitu. Begitu ada ulama-ulama gitu dia tahu tuh. Masa dia ngeliat tuh masalah orang. Itu ketika ngomong tuh udah dia paham. Makanya kan ulama-ulama dulu kalau dakwah di satu wilayah dia tahu tuh. Ya ini di kampung ini permasalahannya apa? Kekurangannya mereka apa nih? Itu paham. Makanya kan dalam dakwah juga perlu ada mapping kayak orang politik itu mapping. Kita ini orang politik mau turun di Pancoran, kita mapping dulu ada berapa kelurahan di situ Pancoran. Kelurahan Pancoran, taruh kelurahan Pancoran dah. Ada berapa RT di sono. Kita mapping tuh. Pakai papan tulis. RT sekian, RT sekian, berapa warganya? Berapa pemilihnya? Berapa data itu udah ada semua, itu partai udah punya semua. Ini tahun kemarin 2019 RT ini yang menang siapa aja? Itu tuh kalau urusan partai itu di mapping atu-atu. Ini. Nah sekarang ini kelihatan nih kalau yang RT ini kelihatan nih ini merah nih, susah nih kita goyangnya. Ya, kita nggak usah masuk ke situ udah buang-buang energi. Ini aja nih yang masih belang-belang nih banyak, yang agak gampangan kita bisa masih kita rubah urusan itu begitu. Jadi begitu. Wah, jadi ada yang namanya dakwah itu ada jurusannya itu. Ya. Kalau fakultas dakwah itu ada tuh. Kita ngelihat orang nih daerah sini kalau dakwah sama mereka nih mereka nggak paham urusan apa. Dari situ ditekenin. Sebelah sana apa nih? Tekenin gitu. Jadi kayak begitu. Makanya hadirin rahimakumullah, kenapa negara Cina maju? Ya. Kemajuannya pesat ngalahin negara-negara lain. Kenapa bisa begitu? Mereka itu walaupun asas negara mereka komunis, ya, mereka itu menyamakan komunis itu sama rata, sama ras. Ada yang udah pernah ke Cina belum? Belum kan? Sama, saya belum pernah ke Cina juga. Tapi saya ada orang-orang ya yang pernah ke Cina, dia cerita begitu. Di sana memang begitu. Itu rumah sama semua. Nggak ada model kayak gitu nih di komplek Pertamina. Ada yang rumahnya gede banget. Nggak boleh di sana. Rumah sama semua. Pokoknya udah begitu harus sama udah. Nggak ada orang kaya, nggak ada. Tuh begitu di sana tuh. Lalu kemudian kalau buat industri, ya itu pemerintahnya modalin habis-habisan. Misalkan Kecamatan Pancoran ini ditugasin untuk jadi buruh semua. Ini Kecamatan Pancoran berapa kelurahan, ini bikin sepatu. Jadi itu semua dimodalin sama pemerintah. Bahan semuanya, pokoknya itu rakyat kerjanya, pokoknya kerja aja jadi buruh udah. Ntar yang jualin pemerintah semuanya. Jadi dia nggak pakai duit. Dapat berapa? Gaji tiap bulan. Mampang suruh bikin baju. Satu kecamatan bikin baju semua. Dimodalin sama dia. Mana lagi? Itu caranya itu begitu. Jadi nggak perlu mikirin ngejual. Yaudah, ntar pemerintah yang jual, tinggal dapat gaji semua. Kayak begitu. Itu hadir dan masjid di sana, gereja, semuanya aman, nggak ada masalah. Cuma memang warnanya merah. Emang benderanya merah. Ada masjid sholat Jumat ada nggak? Ada loh orang Cina yang Muslim itu. Jumlahnya 150.000. Beda dikit sama Indonesia 200.000. Cuman dia penduduknya hampir 2 miliar. Jadi kelihatannya dikit. Gitu. Nah kita mayoritas. Jadi kayak begitu. Maka kadang-kadang kan bukan begini dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ya hadirin rahimakumullah. Ya kadang-kadang kita ini pemahamannya dangkal banget kadang-kadang. Cuma digitu-gituin doang, dikadal-kadalin doang. Lihat dulu dong. Makanya kan Amerika saat ini takut banget sama Cina. Secara ekonomi dia udah
Ya. Nih dia kenal nih Pak Haryo ya. Ya Pak Haryo dulu dia di Rut PT gas negara. Ya dia bilang begitu. Di sono itu kayak begitu modelannya. Ya, yang namanya orang itu kehidupannya begitu, diatur sama pemerintah. Sembahyang silakan, cuman jangan bikin gerakan yang macam-macam bikin gerakan, habis disikat udah. Coba kita lihat di video, ya siapa itu yang gituannya Cina, siapa ini? Yang Korea pada itu kan yang korupsi, dimasukin ke kandang buaya, bayangin aja, diajak salaman, tahu-tahu diajak jalan, tahu-tahu bawahnya kebuka nyemplung dia. Bayangin. Korupsi 30 juta dihukum mati. Makanya kan kemarin selepas apa tuh kemarin? Reformasi. Indonesia sampai sekarang masih lama bangkit, tapi dia langsung bangkit. Udah bisa ngejar semuanya. Ada orang kita mau beli alat buatan Jerman harganya 2 miliar mesin. Diundang tuh arsitek dari Cina, insinyurnya. Itu alat katanya. Ini yang ngomong Pak Haryo. Ya, ente kenal Pak Haryo ya. Ini di Rut itu PGN, perusahaan gas negara. Oh sekarang jadi apaan saya belum tahu. Ya. Itu dia waktu ke sono dibilang begitu. Kita beli alat nih mahal banget buatan Jerman. Emang bagus. Tapi kan 2 miliar duitnya dari mana? Gitu. Berat gitu. Kalau kita mau produksi sendiri panggil insinyur dari Cina. Datang tuh, dilihat tuh yang alat dari Jerman. Ya kan, dipoto, truk, dilihat. Nggak lama, bikin jadi. Harganya berapa? 500 juta. Begitu. Nah kita beli yang mana? Nah 500 juta yang penting kita bisa produksi. Kita nggak nyewa sama orang dan lain sebagainya. Kita punya alat sendiri. Kan begitu. Makanya kan kayak handphone Cina. Lihat, biar katanya harganya murah. Tapi speknya luar biasa. Man habis langsung buang, udah rusak kan begitu. Lah, ente juga iPhone beli berapa? 25 juta. Ada yang merek-merek Cina, harganya berapa? Ya paling 5 juta, tapi speknya sama yang 25 juta. Ya daripada nggak ada, mendingan kita beli Cina. Kadang-kadang 25 juta kan, kalau rusak juga benerinnya bisa 5 mahal juga. Jadi itulah. Makanya hadirin, makanya kan utlubul ilmah walau bisin, tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Walaupun ini dikatakan oh itu bukan hadis, itu adalah qaul ulama. Ya apapun itu, tapi itu membuktikan bahwa negara itu memang negara yang hebat, negara yang maju. Mesti kita akui itu. Dari dulu, dari zaman Soekarno itu kerjasamanya sama RRC. Lalu ketika Soekarno runtuh, masuk Soeharto, kerjasamanya sama Amerika. Gitu. Ya, begitulah yang namanya pemerintahan itu nggak lepas dari kekuatan besar yang ngatur mereka. Siapa yang modalin, lu mesti ngikut sama gue gitu. Nggak bisa, kita negara-negara susah, apalagi utang banyak. Ya elah. Nggak bisa bilang, ente dah kita punya utang banyak nih di warung di mana, lewat tiket sana utang. Kita jalan juga susah. Hei, utang bayar gitu. Udah kejepit gimana aja. Itu hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutin lagi nanti, mudah-mudahan dari manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad wa zidna ilma sayyidina fi rizqi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.